Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tengah-tengah majelis ilmu setiap malam Selasa yang alhamdulillah sudah berjalan rutin. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan, nikmat sehat serta sempat untuk bisa menghadiri majelis ini. Semoga dengan adanya majelis ini menjadi penambahan wawasan kita akan ilmu-ilmu Allah. Meskipun sebenarnya ilmu-ilmu Allah yang Allah turunkan ke dunia ini, kalau dibandingkan luasnya samudra, ini merupakan satu tetes. Karena saking luasnya ilmu Allah. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan minad dhulumati ilan nur, dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang dengan adanya iman dan Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami diamanai oleh takmir untuk menyampaikan keistimewaan dari bulan Rajab, karena kebetulan pada bulan ini merupakan salah satu bulan yang sangat istimewa, yang sangat Allah istimewakan selain bulan Ramadan, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan ke-7 dari kalender Hijriyah atau bulan Komariah. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang sangat istimewa, yang sangat Allah istimewakan, karena pada bulan ini terdapat beberapa peristiwa-peristiwa besar. Kalau bangsa Arab tempo dulu sangat memuliakan bulan ini, antara lain dengan melarang terjadinya peperangan atau pertumpahan darah pada bulan ini. Tak terhitung peristiwa-peristiwa besar yang sangat bersejarah bagi umat Islam di dunia. Ada 13 peristiwa-peristiwa besar yang dapat kita rangkum pada bulan Rajab. Meskipun sebenarnya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada bulan Rajab itu sangat banyak, namun kita garis bawahi di 13 peristiwa penting ini. Yang pertama tentu saja adalah peristiwa Isra Mi'raj. Sudah kita ketahui bersama bahwa Isra Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi pada bulan Rajab. Sebuah perjalanan yang agung yang dilakukan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram
menuju Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa Nabi Muhammad SAW naik ke langit ketujuh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, menjalankan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sungguhnya Dia Maha Pendengar dan Maha Melihat. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 27 Rajab pada masa Nabi Muhammad, pada 27 Rajab pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Tak minum sih. Oleh sebab itu, pada setiap tanggal 27 Rajab umat Islam selalu memperingati Isra Mi'raj. Selain sebagai bentuk syukur, juga untuk mengenal betapa besar sejarah umat Islam. Memang Rasulullah SAW sendiri tidak pernah memberikan contoh tentang memperingati Isra Mi'raj. Namun kita sebagai umat Islam perlu mengenalkan kepada generasi-generasi kita, generasi-generasi penerus perjuangan agama Allah, memperkenalkan pentingnya peringatan Isra Mi'raj dengan harapan generasi-generasi muda bisa mengenal sejarah penting peristiwa Isra Mi'raj, yang mana perintah sholat terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab, turunnya syariat sholat 5 waktu. Seiring dengan terjadinya Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk pertama kalinya mengerjakan sholat 5 waktu, yang mana awal mula perintah sholat yang diperintahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW ini berjumlah 50 waktu. Kira-kira kalau Nabi Muhammad waktu itu tidak memohon kepada Allah untuk mengurangi waktu sholat, kira-kira kita mampu tidak untuk melaksanakan 50 waktu. Sedangkan sehari semalam kita hanya 24 jam. Kurang lebih tidak nyampe 1 jam kita akan melaksanakan 2 waktu sholat. Sehingga ketika Rasulullah turun bertemu dengan nabi-nabi yang lain, diperintahkan lagi untuk kembali kepada Allah, untuk memohon kepada Allah untuk mengurangi waktu sholat. Akhirnya dikurangilah setelah beberapa kali permohonan Rasulullah menjadi sholat 5 waktu, yaitu yang sudah kita jalani kesehariannya, mulai dari subuh sampai dengan sholat isya. Yang ketiga, ada sebuah peristiwa penting yang tidak kalah hebatnya pada bulan Rajab, yaitu perubahan arah kiblat. Yang mana dahulu arah kiblat
yaitu berada di Baitul Maqdis atau yang dikenal dengan Masjidil Aqsa di Palestina. Pada bulan Rajab, kiblat berubah arah ke Mekah, yaitu terjadinya pada pertengahan bulan Rajab setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Adapun hikmah dari perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah di Masjidil Haram, yaitu salah satu bentuk untuk menguji keimanan dari umat Islam. Kita beriman kepada suatu benda atau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan kita semua. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Ethiopia, dan untuk pertama kalinya Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Habsi atau yang dikenal dengan Ethiopia di bulan Rajab pada tahun kelima dari kenabian. Rasulullah juga memerintahkan para sahabat untuk ikut hijrah ke Habsah. Kala itu Habsah diperintah oleh seorang raja yang sangat bijaksana bernama Najasyi. Hijrah tersebut juga dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW untuk menghindari gangguan-gangguan dari kaum kafir Quraisy. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh baginda Muhammad SAW ini tidak semudah yang kita bayangkan. Sebenarnya bisa saja Rasulullah SAW memohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan dalam menyebarkan agama Islam. Tapi doa-doa dari baginda Rasulullah yang sudah dijamin terkabulnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu dipending untuk kita semua umatnya ketika nanti di hari akhir. Yang kelima, peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab adalah kelahiran Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang juga dikenal dengan salah satu khalifah keempat setelah Sayyidina Utsman bin Affan. Tepatnya pada tanggal 13 Rajab, Sayyidina Ali dilahirkan sekitar 23 tahun sebelum Hijriah. Yang keenam, peristiwa juga yang terjadi di bulan Rajab adalah kemenangan umat Islam dalam perang Tabuk serta kekalahan bangsa Romawi. Dalam perang Tabuk, kaum muslimin menempuh perjalanan yang sangat jauh dari Madinah menuju Syam. Perang ini juga berlangsung singkat lantaran bangsa Romawi gentar dengan pasukan umat Islam yang berjumlah 30.000 orang. Dengan izin Allah, pada bulan Rajab Rasulullah SAW memenangkan perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah. Yang ketujuh, peristiwa yang terjadi di bulan Rajab adalah pertempuran kecil antara utusan Rasulullah SAW Abdullah bin Jahsy dengan kelompok dagang Quraisy, yang mana pada bulan itu juga terjadi peperangan kecil yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy. Yang kedelapan, pembebasan kota Damaskus dari kekuasaan Romawi. Pembebasan kota Damaskus dari kekuasaan Romawi ini terjadi pada tepatnya tanggal 14
mohon maaf, terjadi pada 14 tahun setelah Hijriah. Pasukan umat Islam yang dikomandoi waktu itu oleh Panglima Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Khalid bin Walid berhasil menaklukkan kota Damaskus dan menguasai yang sebelumnya kota tua itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Yang kesembilan, pembebasan kota Hira di Irak. Pembebasan yang dilakukan oleh sahabat Khalid bin Walid sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir dalam Bidayah, dalam kitabnya Kitab Bidayah. Yang ke-10, pembebasan Baitul Maqdis dari tentara salib. Pada tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 1187 Masehi, Panglima Perang umat Islam waktu itu yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi berhasil melakukan pembebasan Baitul Maqdis dari tentara salib. Terus juga peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab, runtuhnya Khalifah Turki Utsmani. Sejarah hal ini terjadi pada tanggal 28 Rajab tahun 1342 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 Maret 1924 Masehi, runtuhnya Kesultanan Otonom Turki yang dihapus oleh Mustafa Kemal. Yang 12, peristiwa penting yang terjadi juga di bulan Rajab, wafatnya salah satu ulama besar yaitu Imam Syafi'i. Pada bulan Rajab, Nasirus Sunnah yakni Imam Syafi'i wafat bertepatan pada tahun 204 Hijriah di usia 54 tahun. Dan juga wafatnya Imam Muslim. Di mana Imam Muslim juga dikenal sebagai ulama yang disanding-sandingkan dengan Imam Al-Bukhari dalam meriwayatkan sebuah hadis yang biasa disebut dengan muttafaq alaih. Dari 13 peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab, ada lagi yang tidak kalah pentingnya yang perlu kita ketahui bersama, dan tentunya saya yakin para jamaah sekalian sudah sangat mengetahui tentang keutamaan bulan Rajab. Keutamaan bulan Rajab ada 5 keutamaan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang sangat mulia, yang Allah sangat muliakan, bahkan juga bisa disebut juga dengan bulan haram. Ada 4 bulan haram yang pertama bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, dan salah satunya juga bulan Rajab. Kenapa hal ini dinamakan bulan haram? Karena pada bulan tersebut diharamkan berbagai macam pembunuhan, misalkan peperangan, dan juga pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram. Bukan berarti ketika di luar bulan haram yang 4 kita bebas untuk melakukan perbuatan haram. Namun pada bulan Rajab inilah lebih ditekankan untuk tidak melakukan perbuatan haram, mengingat
Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan bulan tersebut. Ada amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan haram. Ada 5 amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan haram. Yang pertama, sholat fardu. Di bulan haram upayakan sholat fardu berjamaah terus. Bila kita sudah rutin berjamaah, maka diusahakan untuk melakukan sholat berjamaah di shaf terdepan. Yang kedua, memperbanyak sholat sunnah. Amalan sholat tahajud dengan witirnya kita usahakan untuk bisa dilaksanakan secara rutin. Bila sudah terjaga amalan sholat sunnah rawatib dan qobliyah ataupun ba'diyahnya, maka kita juga lengkapi dengan sholat duha dan sholat sunnah yang lain. Yang ketiga, memperbanyak pembacaan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup umat manusia, di mana kita bisa mengambil hikmah dari Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah lengkap bagaimana penjabaran kehidupan kita sebagai umat manusia. Sebagai obat, dalam Al-Quran juga sudah lengkap Allah memberikan obat berbagai macam penyakit. Banyak keutamaan yang didapatkan dari membaca Al-Quran. Di antaranya balasan pahala yang banyak, yaitu 1 huruf Al-Quran akan diberikan balasan 10 kebaikan. Dalam Al-Quran berjumlah 325.015 huruf, yang berarti bila 1 khatam Al-Quran itu sama saja mendapatkan nilai pahala kebaikan 10 kali lipatnya, yakni 3.250.150. Itu kalau dihitung secara logika. Jika kita membaca di bulan Rajab dan di bulan-bulan haram lainnya, maka balasan yang Allah janjikan akan dilipat gandakan. Allah Azza wa Jalla juga akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, mempelajari isi kandungannya, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga orang yang selalu membaca Al-Quran akan mendapatkan ketenangan jiwa dan hati yang sangat luar biasa. Selain itu juga orang yang selalu membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dan pertolongan Allah di hari kiamat. Yang keempat, sedekah. Selain amalan-amalan yang berhubungan yang sudah disebutkan di atas, ada amalan yang sangat tidak kalah pentingnya, yaitu sedekah. Ketika kita meninggal dunia, ketika dipanggil menghadap Allah, ada salah satu amalan yang tetap berjalan, yaitu amal jariyah. Banyak orang yang meninggal minta dikembalikan ke dunia ini hanya untuk melakukan satu amalan, yaitu sedekah. Yang kelima, puasa sunnah. Selain puasa sunnah yang sudah banyak kita kenal dengan puasa sunnah di Senin Kamis,
Di bulan Rajab kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid. Nanti akan kita bahas tentang keistimewaan yang akan kita dapatkan bila kita melaksanakan puasa sunnah di bulan Rajab. Yang keenam, umrah. Umrah yang dilakukan di bulan Rajab memang tidak disebutkan oleh baginda Rasulullah sebagai sebuah keutamaan. Namun jika kita ingin mendapatkan pahala atau balasan amal kebaikan yang lebih banyak, salah satunya kita bisa melaksanakan ibadah umroh di bulan Rajab. Yang kedua, bulan Rajab juga dikenal dengan bulan Allah. Rasulullah SAW mengatakan Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Dan juga bulan Rajab dikenal dengan juga bulan Isra Mi'raj. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya peristiwa penting Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini terjadi di bulan Rajab. Yang keempat, bulan bertaubat. Bulan Rajab merupakan bulan yang dianjurkan untuk banyak melakukan taubat, untuk banyak melakukan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan yang pas untuk berobat. Allah Subhanahu wa taala membuka luas ampunan bagi siapapun yang memohon ampun dengan tulus. Oleh karena itu, di bulan Rajab mari kita perbanyak istighfar. Salah satu istighfar yang dianjurkan adalah Sayyidul Istighfar, atau yang kita kenal dengan rajanya istighfar. Beristighfar salah satunya membuka ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga memudahkan jalan rezekinya, serta dihapuskan dari berbagai macam kesulitan. Dianjurkan pula memperbanyak bacaan tasbih, tahmid, dan bersolawat. Yang kelima, bulan Rajab juga adalah salah satu bulan yang semakin dekat dengan bulan Ramadan, sehingga kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk selalu memperbanyak doa pada bulan Rajab. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saat memasuki bulan Rajab, yang sudah biasa kita baca kesehariannya, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sa'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Melalui momentum bulan Rajab, mari kita memperbanyak untuk melakukan amalan-amalan, memperbanyak melakukan amal-amal soleh. Kita tidak tahu amal yang mana yang diterima oleh Allah. Entah sholat kita, entah puasa kita, atau sedekah kita. Tugas kita hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Kita tidak berhak menilai apakah apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tugas menilai itu diterima atau tidaknya
itu hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terus juga amalan-amalan sunnah yang dianjurkan pada bulan Rajab, diantaranya berpuasa. Ada 7 keutamaan puasa Rajab. Yang pertama, pahala yang didapatkan seperti melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh. Yang kedua, puasa di hari atau pada tanggal 27 Rajab dicatat sebagai amalan puasa selama 60 bulan. Yang ketiga, menjalankan puasa selama 7 hari di bulan Rajab, maka Allah akan menutup pintu neraka. Dan siapa yang melakukan puasa 8 hari di bulan Rajab, maka Allah akan bukakan pintu surga. Dan juga menjalankan puasa di bulan Rajab selama 1 hari akan mendapatkan air susu yang berasal dari sungai Rajab, yang memiliki rasa sangat manis melebihi madu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan bagi siapapun yang melaksanakan puasa di bulan Rajab. Dan juga hikmah yang dapat kita petik dari puasa di bulan Rajab adalah sebagai bentuk latihan, untuk mendekati puasa Ramadan. Dan juga amalan-amalan yang dianjurkan dilaksanakan di bulan Rajab, yaitu memperbanyak berdoa. Serta memperbanyak taubat dan memperbanyak membaca sholawat. Pada bulan Rajab juga kita sangat dianjurkan untuk membaca sholawat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sewaktu aku dimi'rajkan, aku melihat ada telaga yang mana rasa airnya lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju, lebih putih daripada susu, dan aromanya juga harum. Lalu aku bertanya pada malaikat Jibril, untuk siapakah telaga ini ya Jibril? Malaikat Jibril menjawab, untuk orang-orang yang banyak membaca sholawat kepadamu di bulan Rajab ya Rasulullah. Jadi melalui momentum bulan Rajab, mari kita memperbanyak sholawat. Dan juga perintah untuk memperbanyak sholawat ini juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Dan juga amalan-amalan yang dianjurkan
di bulan Rajab beristighfar selama bulan Rajab, memperbanyak istighfar sebanyak 70 kali. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dan kesabaran untuk bisa melaksanakan ibadah secara maksimal di bulan Rajab untuk meraih ridho Allah. Kalau kita rangkum amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Rajab, di awal bulan Rajab kita dianjurkan untuk membaca doa yang sudah kita kenal bersama, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, dan juga mengangkat tangan dengan membaca istighfar di pagi hari dan sore sebanyak 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini sangat dianjurkan dibaca di pagi hari 70 kali dan sore juga 70 kali. Dan juga dianjurkan untuk membaca Sayyidul Istighfar 3 kali di pagi hari dan juga 3 kali di sore hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini juga sangat dianjurkan 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari ba'da sholat asar. Dan juga membaca istighfar 7 kali ba'da sholat asar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Taubatan abdid zalimi la yumlika li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayata wala nusura. Dan juga kita dianjurkan untuk membaca tasbih sebanyak 100 kali. Dan pada Jumat terakhir di bulan Rajab saat khotib di atas mimbar juga sangat dianjurkan untuk membaca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Keutamaan mengerjakan amalan bulan Rajab sesuai dengan pendapat Imam An-Nawawi, hukum puasa di bulan Rajab adalah sunnah. Adapun pendapat ini juga dilandasi pada hukum puasa itu sendiri boleh dilakukan setiap hari kecuali di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kita semua bisa memilih beberapa puasa sunnah selama bulan Rajab, seperti puasa sunnah 1 hari, 7 hari, 10 hari, dan 15 hari. Setiap muslim juga dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah ba'da maghrib 20 rakaat dan 10 salam. Dan juga sholat malam. Melakukan sholat malam pada pertama bulan Rajab menjadi salah satu amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, seperti dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Al-Kunyah, yang menerangkan Sayyidina Ali memfokuskan diri untuk beribadah
pada 4 malam dalam setahun, dan salah satunya adalah malam tanggal 1 di bulan Rajab. Dan juga dengan memperbanyak membaca doa, membaca sholawat, dan memperbanyak istighfar. Keistimewaan pada bulan Rajab sendiri, sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang sangat istimewa. Pada bulan Rajab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwa setiap Muslim dianjurkan untuk melaksanakan amalan-amalan yang sudah disebutkan tadi dengan berbagai macam keistimewaan-keistimewaan yang sudah kita gambarkan tadi. Mari untuk memperbanyak atau untuk menjalankan amalan-amalan yang sudah kita ketahui tadi, kita coba atau kita praktekkan dalam kehidupan kita. Memperbanyak bacaan tasbih, memperbanyak bacaan tahmid. Pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Rajab kita dianjurkan membaca 100 kali Subhana Hayyu ya Qayyum. Pada tanggal 11 dengan tanggal 20 Rajab kita dianjurkan untuk membaca Subhanallah Ahdis Salat sebanyak 100 kali. Pada tanggal 21 bulan Rajab sampai dengan akhir bulan Rajab, Subhanallah ya Allah. Subhanallah Raufur Rahim. Hal ini dianjurkan juga sebagaimana sudah dicontohkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Saburi Al-Saf Mari melalui momentum bulan Rajab kita memperbanyak berdoa Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'duka mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan secara singkat tentang bagaimana hikmah dan amalan-amalan yang sudah dianjurkan di bulan Rajab. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata
dan tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada benarnya dari apa yang saya sampaikan semata-mata karena dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada luputnya itu semata-mata karena kebodohan saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup majelis ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad taqat qilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma alimna ma jahiltu dzakirna ma nasitu warzuqna fahman wa ilhaman malaikatul muqarrabin. Rabbi zidna ilman wa fahman bi rahmatil arhamar rahimin. Rabbi auzi'na an ashkurna ni'mataka allati an'amta wa 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihin tardahu wa tilla bi rahmatika fi ibadika salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar bidal hisab. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil islam, Allahumma ihtim lana bil husnil khatimah wa la tahtim bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.